Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nadhura anfusana wa qaddamat lighad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, informasi terkini: jumlah penduduk yang menderita kekurangan gizi di dunia mencapai 767,9 juta orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 6,4% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 721,7 juta orang. Demikian dikutip dari Journal of Health Education Economy Science and Technology volume 5 halaman 297 pada tahun 2023. Meningkatnya penderita kekurangan gizi ini disebabkan oleh akses pangan yang semakin buruk dan krisis iklim di beberapa wilayah dunia. Di sisi lain, hadirin, dampak stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang yang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes hingga obesitas. Kekurangan gizi ini diperkirakan menjadi penyebab utama dari 3,1 juta kematian anak setiap tahun. Demikian dikutip dari Jurnal Kreativitas PKM volume 3 nomor 1 pada tahun 2020. Yang lebih memprihatinkan lagi, hadirin, saat ini masih banyak generasi muda kita yang mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan, sukanya makan makanan instan, tidak memikirkan gizi seimbang, yang menyebabkan angka kematian akibat kurang gizi pun kian memprihatinkan. Betul, hadirin? Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Jaga Stunting guna meningkatkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju, dengan berlandaskan Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 354 menjelaskan bahwa tanggung jawab mendidik generasi muda bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifat materi, tetapi juga perlu hal-hal yang bersifat immateri seperti pembinaan takwa dan pendidikan. Untuk memperolehnya, generasi muda harus dapat menjaga kesehatan agar fisiknya tetap kuat. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, seorang guru besar Universitas Al-Azhar, di dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 2 halaman 600 menjelaskan bahwa ayat ini mengandung lafaz wal yakhsha yang menunjukkan sebuah perintah agar umat Islam memiliki rasa takut dan khawatir apabila meninggalkan generasi penerus yang lemah. Sedangkan kata lemah itu sendiri memiliki banyak makna yang luas, baik itu lemah iman, Lemah intelektual, lemah fisik, hingga lemah moral. Ungkapan tersebut sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita agar dapat menjadikan keturunan kita sehat fisik, mental, intelektual, dan moral. Sebab jika terjadi kelemahan pada 4 hal tersebut, maka Indonesia akan mengalami kemerosotan sumber daya manusia. Timbul pertanyaan hadirin, lalu bagaimanakah keadaan status gizi generasi kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita mengucap syukur Alhamdulillah, karena berdasarkan data survei status gizi Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2022, angka stunting di Indonesia telah menurun. Pada tahun 2022, angka stunting turun menjadi 21,6% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 24,4%. Angka tersebut sudah cukup jauh dari kondisi tahun 2019 yang sebesar 27,7%. Bila dirata-rata pada kurun 2019 sampai dengan 2022, angka stunting di Indonesia menurun 2,3% setiap tahun. Demikian dikutip dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 25 Januari 2023. Namun hadirin, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak makanan instan yang mengandung zat kimia yang dapat membahayakan jiwa kita. Bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berimplikasi terhadap karakter sumber daya manusia.
Sebab dengan adanya makanan instan, sumber daya manusia kita akan cenderung bermalas-malasan, tidak menghiraukan gizi seimbang, bahkan anti dengan sayur-sayuran yang mengakibatkan stunting dan kurang gizi pun kian berkembang. Astaghfirullah. Jangan sebut pemuda jika hanya berbangku tangan dan bermalas-malasan. Jangan sebut pemuda jika hanya jadi penonton yang melihat orang lain bertindak, sementara kita hanya menunggu hasilnya. Wahai para pemuda, saatnya kita bangkit, membuktikan pada dunia bahwa kita tangguh dan kuat. Mari bergandeng tangan bersama melawan kemalasan yang bersemayam dalam diri kita. Bahu membahu demi Indonesia maju. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khutaya. Lantas hadirin, bagaimanakah cara kita agar dapat mencegah stunting guna meningkatkan sumber daya manusia yang maju? Allah menjawabnya dengan sangat indah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Sadaqallahul azim. Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 3 halaman 231 sampai dengan 232 menjelaskan bahwa pada ayat ini ditegaskannya untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, karena yang dinamai halal
yakni yang bukan haram lagi baik, bergizi, berdampak positif bagi kesehatan, dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita agar dapat mengkonsumsi makanan yang baik, bergizi dan juga halal, serta bersungguh-sungguh menjaga kesehatan, memperhatikan sanitasi di sekitar kita dengan baik. Maka stunting dan kurang gizi tidak akan terjadi, sehingga akan tercipta sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. Sepakat? Hadirin, dari syarahan tadi dapat kami ambil 3 kesimpulan. Mazu, watashi tachi no tamashito kokka ni toteno kenko no chiyosei onin shiki shimashou. Pertama, mari kita sadari akan pentingnya kesehatan bagi jiwa dan bangsa. Dai nini, hararu shoku hyo seshu soro koto wa yushuna jinzai yo haisu tsuru kimu desu. Kedua, mengkonsumsi makanan yang baik dan halal merupakan kewajiban bagi kita guna meningkatkan kualitas SDM unggul. Dai sani, hatsuku sogai yo saishoken ni osa eru koto ga dekireba Indonesia no yushuna jinzai kasa shutsu sareru. Dan ketiga, jika kasus stunting dapat kita minimalisir, maka akan tercipta sumber daya manusia unggul Indonesia maju. Hadirin, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebagai bahan memori, kami akan tutup dengan sebuah lagu. Cikini kegondang dia, mari benahi karakter sang pemuda. Cikampek Tasikmalaya, hiasi karakter dengan akhlak mulia. Jakarta ke Jayapura, janganlah turuti nafsu yang membara. Madura sampai Papua, mari bersama bangun bangsa agama. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.